mata dijaga, mulut dijaga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kabarnya anak si anu, laki si anu, bini si anu, tetangga si anu. Ingat ceramah Ustaz Somad terakhir di Batam kemarin, kata dia jaga ini adab mulut. Terus gimana ini? Nanti habis maghrib kita teruskan. Dari mana datangnya imsak 10 menit ini? Itu hadisnya sahih dari Anas bin Malik yang serumah sama Nabi. Anas bin Malik, ya, Nabi itu menahan makan berapa lama sebelum azan? Dia agak-agak khamsina ayatan, 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, baru paham. Rupanya 50 ayat ini kalau dibaca tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah dasar imsak. Imsak tak ada di Maroko. 2 kali saya Ramadan di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau mulut kita berisi nasi, ya, terdengar azan gimana? Kata Ustaz tuh, selesaikan secepatnya. Batal puasa. Laki-laki tak masuk di situ. Makanya dalam Islam, yang dulu perempuan itu dihina, direndahkan, dijadikan sebagai barang jual beli, diwariskan. Begitu Islam datang, perempuan tak boleh dijual belikan, perempuan tak boleh diwariskan, malah perempuan mendapat harta warisan. Ini ibu-ibu ini dapat harta warisan semua, cuman syaratnya bapak itu meninggal. Tapi Pak Ustadz nggak sama bagiannya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Laki-laki dapat setengah harta, 50% kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, laki-laki dapat 1/4. Walahunnar rubu'u illam yakul lakum walad. Perempuan istri dapat 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, fa in kana lakum waladun falahunnar sumunu. Tapi kalau ada anak, perempuan 1/8. Tuh buktinya kami dapat sedikit Pak Ustaz. Laki-laki dapat banyak itu bukan kemuliaan. Laki-laki dapat banyak karena tanggung jawab laki-laki lebih besar. Yang menikahkan anak, walinya laki-laki apa perempuan? Laki-laki jadi wali. Yang menanggung belanja nafkah, laki-laki. Yang mengasih mahar, laki-laki. Jadi kalau Islam melebihkan laki-laki, bukan melecehkan perempuan, tapi karena tanggung jawab di pundak laki-laki lebih besar. Sekarang banyak laki-laki yang tak sanggup memikul tanggung jawab, tak sanggup jadi laki-laki, itulah mereka melambai macam perempuan. Dilaknat Allah. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dulu ada laki-laki berinai. Berinai laki-laki dibawa ke Nabi. Tanya Nabi, kau laki-laki kenapa berinai? Lalu diasingkan. Kalau dulu waktu ada COVID kan diasingkan orang kena COVID kan? Apa namanya? Diisolasi. Ini orang yang begini ini diisolasi. Tempat isolasi COVID kemarin. Tak boleh dia bercampur dengan laki-laki normal. Kenapa? Karena barang busuk mempengaruhi barang yang bagus. Ini ada jeruk 1 busuk, ada jeruk 9 bagus. Dibuat dalam satu tempat, yang jeruk busuk ini jadi bagus atau jeruk sehat ini jadi busuk? Jeruk yang sehat nih jadi. Kenapa? Karena jeruk makan jeruk. Maka orang yang sakit ini mesti diisolasi. Nama tempat isolasinya namanya Naqi. Nama pemakaman tempat jenazah di samping Masjid Nabawi namanya Baqi.
beda titik aja. Titik bawah baki, titik atas naki. Tempat kuburan orang meninggal di Madinah baki, tempat isolasi laki-laki melambai naki. Nah, ingat tuh, jangan salah nanti. Balik dari sini ceramah, bang, laki-laki yang melambai itu ditanam di baki. Ada tempat khusus. Kalau hanya sekedar melambai dia pakai aksesoris perempuan, diasingkan sampai sehat. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan seksual, sudah sampai pada action, hukumannya keras. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau tertangkap melakukan perbuat umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Dua-duanya dihukum mati. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari musibah akhir zaman ini yang disupport oleh dunia internasional. Produk-produk mensupport itu, penerbangan mensupport itu, pesawat dicatnya dengan warna itu, mau mendarat di Qatar. Alhamdulillah pemerintahan Qatar melarang, tak boleh mendarat. Akhirnya airport lain menerima. Ibu tonton berita itu? Yang tak nonton nanti saya share. Begitulah akhir zaman nih. Dulu anak laki-laki takut berkawan sama anak perempuan. Takut saya Pak Ustadz, anak saya ini dekat sama anak laki-laki. Sekarang sesama anak laki-laki pun kita takut. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. Ini tentang laki-laki dan perempuan. Adapun adab, adab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Memanglah kau tak beradab. Adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral. Etika, moral, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya etik. Bahasa Inggrisnya Islamic morality, moral. Sedangkan bahasa Arabnya adalah akhlakul karimah. Adab diambil dari kata makdubatun. Makdubatun artinya jamuan makan. Kenapa adab itu disebut jamuan makan? Karena biasanya kita kalau ngajak orang makan pasti beradab. Pak Ustaz, nanti lagi mengundang Ustaz untuk makan di rumah, silakan makan. Kan beradab, lemah lembut. Mana ada orang makan. Mana mau kita makan? Oh begitu balik kita langsung. Memang tadi nampak saya enak makanannya, tapi karena cara nyuruhnya gitu pulang saya langsung. Kalian silakan. Yang tak tahu malu silakan makan. Ya malu-malu kucing, tak tahu malu anjing. Jadi makna adab itu diambil dari bahasa Arab. Makdubatun artinya sopan santun, tata krama, mengundang makan. Ada di tengahnya itu sambal, ada ikan gulai, ada sotong, ada cumi, ada manisan, ada dessert, ada kolang-kaling, ada macam semua. Dalam Islam ada tata keramanya. Tak boleh kita tangani jauh-jauh. Makanlah apa yang dekat. Kul mimma yalik, apa yang dekat itulah makan. Pas yang dekat itu sambal belacan. Nasib lah. Alhamdulillah sekarang mejanya bisa berputar. Meja itu tak berputar Pak Ustaz. Ini atas berputar. Putar sekali lagi kangkung. Bapak tuh asal udang ke situ, asal cumi pindah ke meja lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu asal kata adab. Mana yang lebih tinggi ilmu dengan adab? Al adab fauqal ilmi. Lebih tinggi adab daripada ilmu. Ada budak ini pandai, cerdas, otaknya menangkap, ayatnya banyak, hadisnya banyak, hafalannya, tapi tak beradab. Ada yang satu nih hafalannya biasa aja, tapi beradab. Saya lebih mengutamakan orang beradab daripada berilmu. Makanya santri-santri yang mau dikeluarkan, Ustadz ini ada santri, saya tanya kenapa dia dikeluarkan? Karena tak
mencapai target hafalan. Jangan keluarkan kalau karena hafalan. Mungkin akalnya kurang mampu. Kalau otaknya kurang mampu, kita bawa ke Batam, kasih makan otak-otak. Kalau otak kurang menangkap bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah kalah di adab, mencuri, cakap kasar, tak ada tata krama, sopan santun, nah ini tak bisa. Tak ada tawar menawar. Tapi tetap ada SP1 surat peringatan, SP2, SP3, kelas khusus, tak juga mempan, apa boleh buat. Kalau diteruskan dia nanti bisa merusak buah-buah yang bagus, buah kotor nih mesti. Kalau sakit kaki orangnya tak dibunuh, tapi diamputasi. Yang buruk tuh aja dipotong. Khusma soba dakma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Nah ini adab-adab mau kita kaji lebih sempit lagi adab. Ini tak beretika ini. Etika itu dibuat manusia dan dia untuk waktu tertentu, untuk komunitas tertentu. Sedangkan adab itu umum dan dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adab di Batam, adab di Mesir, adab di mana-mana sama. Kalau etika untuk komunitas tertentu, untuk waktu tertentu. Contohnya waktu saya naik pesawat kemarin, itu ada orang sangat beretika di pesawat. Silakan datang, kursinya nomor berapa, silakan duduk, itu seatbeltnya belum dipasang. Bapak mau minum apa? Mau minum teh manis apa teh kelar apa teh pahit? Mau teh manis, teh pucuk, teh daun apa teh dahan? Mau teh pucuk, mau dipoci apa airnya panas atau suam-suam kufu atau hangat-hangat sehangat hati aku ke kamu. Mati lah kita. Di pesawat tuh dia sangat ramah, sangat baik. Begitu pesawat mendarat di Hang Nadim Airport, turun ke bawah berjumpa, hidungnya pun tak menyaut. Itu namanya etika, bukan adab. Karena memang begitu diterapkan oleh maskapai penerbangannya. Selama di atas itu memang dia mesti begitulah adab dia. Roknya mesti koyak. Memang udah begitu diatur. Ustaz kok tahu? Saya udah menunduk. Saya udah menunduk. Saya ini kan ustaz. Sudah menunduk, berusaha, didekatinya pula. Pas berdiri di depan saya. Apakah bapak ibu bersedia untuk mengatakan iya? Katanya. Astagfirullahaladzim. Paksanya saya bilang iya. Apakah yang duduk di sini bersedia untuk mengatakan iya? Iya, kata saya. Saya tak tahu apa maksud iya. Bapak dan ibu ini sedang berada di kursi yang paling berbahaya. Kursi emergensi. Kalau nanti terjadi sesuatu, maukah membantu saya membuka pintu ini? Katanya. Kenapalah saya diletakkan di kursi ini? Rupanya kursi emergensi tempat saya itu. Kalau terjadi musibah, akulah mati duluan. Matilah duluan sama bidadari tadi. Apa namanya? Oh, pramuga ini. Saya tahu, cuma ngetes ibu-ibunya aja. Jadi itu bukan adab, itu namanya etika. Ada namanya kode etik jurnalistik, tak boleh menyebut nama orang, pakai inisial. Ada namanya kode etik penerbangan di pesawat, itu bukan adab. Sedangkan adab yang kita bahas ini adalah adab menyeluruh, mau di airport, mau di pesawat, mau di rumah. Ini adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dulu dari adab waktu malam bangun sahur. Rahimallahu mra'atan, Allah merahmati seorang perempuan, aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya itu tak mau bangun, nadhaha wajhahu, maka dipercikkannya air ke wajah lakinya itu.
Jadi kalau laki itu, jadi nanti balik dari sini ibu beli pistol air atau semprot bunga anggrek. Bukan, ini kadang ada yang salah menerjemahkan hadis nih. Naboha wajahahu, siramkanlah ke wajahnya. Bukan siramkan. Naboha itu artinya percikkan. Bang, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah anak 3, yang satu pula semester 5. Nah, bangun bang, bangun. Nunggu imsak dah. Tapi hadis ini dipotong Ustadz Somad supaya sesuai judul. Pangkal hadisnya itu rahimallahu mara'an aiqadha zaujahu. Beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya. Tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami, dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji.